Halo guys, kita kembali lagi di sini ya. Seperti yang ku bilang sebelumnya, untuk kali ini kita ada membuat konten macau. Ini main PVP sama supremasi ya, 1 versus 1 sama 3 versus 3. Cuman di sini masih 1 versus 1 dulu untuk pembukaan. Ya kita tahu sendiri, kemarin kan sempat si Mai Sunce itu ada dapat adjust kan, dapat nerf. Nah, waktu si Mai sama Sunce itu udah dapat adjust, udah di nerf, itu mungkin Macau bakal bisa kembali ke meta lagi. Jadi kita coba dulu di sini ya, karena sistem Macau itu kan dia tipikal hero assassin yang bisa dibilang strong banget. Dari awal dia rilis sampai dia udah pernah di nerf, terus dapat kemarin itu adjust animasi, sampai sekarang itu dia benar-benar tipikal hero yang konsisten banget. Kayak dari awal rilis sampai sekarang tuh dia masih bagus buat dipakai, masih worth it lah untuk kita pakai untuk di PVP ataupun untuk di supremasi. Tapi untuk daily jangan pernah sesekali orang spender tuh upgrade Macau, karena Macau itu untuk daily, untuk event itu emang jelek, kurang worth it banget. Selain damage dia yang kecil, kalau untuk daily ya sebenarnya kalau yang pakai atau BR sih nggak kecil sih damage-nya, tapi kan kayak Macau tuh masih tipis untuk dipakai PVP untuk dipakai daily tuh kurang worth it anjing. Udah pakai untuk PVP Supreme aja, polosan pun itu oke dah. Nah di sini lihat sendiri, Macau lawan Sunce itu masih bagus lah, tapi benar-benar perlu bantuan Zhangji ya untuk nge-trigger pasifnya. Soalnya kalau kita paksain pakai nge-trigger pasif Sunce itu pakai skillnya Macau, itu bakal kayak kita tuh ujung-ujungnya kena miss, yang akhirnya sia-sia kita nge-combonya. Nah di sini hampir tewas tuh, cuman masih terselamatkan oleh pasif. Ya untuk pasif Macau sendiri mungkin kalian udah pada tahu, tapi untuk yang belum tahu, itu pasif Macau itu ke-trigger saat nyawa dia itu di bawah 40%. Nah waktu nyawa dia di bawah 40%, itu dia bakal ningkatin life steal dan juga kebal pro control selama 1 detik. Buat yang belum tahu aja, kalau yang udah tahu ya udah. Damage Macau tuh tipikalnya hero-nya itu hero assassin yang hero gambling. Jadi dia maju, hitungannya kalau musuh nggak mati kayak pedang bermata dua kayak Macau. Tapi damage dia itu benar-benar worth it, benar-benar sakit untuk ngebres tipikal hero-hero yang hero 20 atau hero 22 lainnya tuh benar-benar bisa dibres pakai Macau ini. Sama orang mungkin ada beberapa yang belum tahu, untuk Macau itu kan sebelum dia pakai tombaknya, nah ini masih pedang 2. Nah setiap skill kena hit musuh itu kan di atas kepala musuh ada efek petir ya. Nah efek petir itu fungsinya untuk nambahin damage waktu kita jadi pakai tombak. Nah itu tambahan damage-nya kisaran 10-15%. Itu sangat kerasa banget. Terus untuk kayak mobilitas Macau tuh bener-bener hero yang mobilitasnya tinggi, kayak dia bisa teleport ke sana ke sini tuh ya enak aja, nggak kayak nggak ada hambatan cuk. Di sini formasi masih pakai sensasian ya, cuman pembahasan utama kita ada di Macau. Nah tengok sendiri di sini, sama efek petir yang di kepala musuh itu ya, kalau kita komboin pakai tombak yang skill seratnya itu bakal nyerap rage ulti musuh. Kalau kisaran 5-10% rage musuh itu bakal keserap. Itu tadi kalau nggak gue ganti tewas cok Macau gue. kita lanjut. Tapi masih Macau itu dia emang tipis, tapi damage dia itu tinggi banget. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, Macau itu ibaratkan pedang bermata dua. Dia itu bagus, tapi kekurangannya itu di HP
sama di apa ya, di defense-nya yang terlalu tipis. Dia itu hero gambling yang hitungannya kalau kita nggak bisa nge-kill musuh, hitungannya kita yang bakal mati. Nah di sini kalau untuk nge-combo hero 20 sekali combo all in itu pasti instan kill. Tapi kalau untuk lawan hero 22 itu mungkin ada kisaran rate 50 lah, bisa jadi mati, bisa jadi enggak, karena kan hero 22 punya pasif ya yang bisa nge-imun ataupun nambahin defense, jadi agak susah nge-instan kill. Nah tengok sendiri damage Macau itu untuk hero 20 lawan hero 20 itu sakit banget. Untuk main Macau tipnya sih aku cuman bisa ngasih tahu kalau main Macau itu kita jangan pernah panik. Kayak kita main Macau itu kita santai aja, karena Macau itu punya mobilitas yang tinggi, damage yang sakit, jadi ya udah kita main santai aja. Kita jangan terlalu apa ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu berita lah mainnya. Kita benar-benar untuk yang orang-orang baru belajar Macau lebih baik itu mainnya kayak skill-skill kita itu on point dulu aja, jangan terlalu kayak ngarepin passing atau bisa cepet skill sana sini tuh jangan. Lebih baik kita on point aja main Macau itu, karena Macau itu kalau dipakai di turnamen kayak PvP ataupun turnamen supremasi itu sebenarnya masih worth it. Tapi kan kebanyakan orang main Macau itu kayak di di turnamen itu mungkin ada beberapa yang kurang pede, karena Macau itu termasuk hero yang tingkat kesulitannya tinggi. Tapi kalau orang yang udah bener-bener bisa make itu ngeri banget ya Macau itu. Untuk player Macau yang dulu ya, zaman masih musim 1, awal musim turnamen musim 1 supremasi, itu ada satu player Macau yang benar-benar anomali ataupun yang benar-benar apa ya, absolut banget tuh main Macau. Si namanya itu Aba Goodboy gitu. Itu gelok banget itu, idolanya para player Macau dulu. Nah kalau sekarang dia udah pensi, jadi ya banyak sekarang player Macau yang jago-jago main, yang udah ngerti skill-skillnya, karena kan Macau kan rilis udah beberapa tahun yang lalu. Jadi banyak player Macau yang udah paham. Karena main Macau itu dia itu tipikal hero yang mainnya nggak bisa monoton kok. Kayak kita bisa ngeduluin skill 1 dulu, skill 2 dulu, atau kita bisa ngeduluin pakai skill serapnya baru combo skill 1 skill 2, itu bisa aja. Tapi kan tergantung situasi sama tergantung tipikal orang yang main. Karena Macau itu kan punya mobilitas yang tinggi ya, jadi mungkin banyak orang yang main dengan versi gameplay yang berbeda-beda. Jadi ya kita nggak perlu heran cok sama setiap player Macau yang kayak bener-bener di mata kita itu kayak dia itu jago. Itu sebenarnya karena mereka udah paham skill-skillnya, udah sering main pakai Macau. Karena pengalaman nggak bisa bohong cok. Setiap orang yang main Macau udah lama itu udah berpengalaman, kayak dia mau nge-skill gimana kan masih oke juga asalkan skill dia masuk. Nah Macau itu tipikal yang benar-benar enak untuk nge-trigger musuh, yang benar-benar bisa membuat panik musuh. Kayak kita nge-basic atau nge-skill itu terkadang musuh bisa langsung kena efek dash-nya cok. Jadi Macau itu tipikal hero yang kita perlu nge-trigger musuh dulu, jangan langsung paksain ngeluarin skill gitu, jangan. Ya di sini bisa dilihat sendiri ya, Macau itu untuk damage masih strong banget. Cuma Macau itu kalau kekurangan minusnya itu cuma di HP, karena HP Macau itu tipis. Tapi kan walaupun HP Macau tipis, sebagai gantinya Macau itu punya damage yang tinggi sama mobilitas yang tinggi juga. Jadi ya balance lah, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dewa ya, nggak terlalu lemah. Jadi dia balance saja.
Udah tinggal balik ke pilotnya masing-masing, gimana cara mainnya, gimana gameplaynya. Nah di sini untuk lawan Sunce awal ku pakai Sun Xiang sama Sun Jian sih. Untuk apa? Untuk kecil aja tuh. Kebanting aja sakit banget tuh, bawa emang ngeri itu. Udah di nerf aja. Nah di sini tengok nih, langsung ke trigger cek pasti dia. Jangan paksain Jangjel dulu karena dia masih bisa ganti hero. Nah ini baru Jangjel. Sayangnya Janjelnya buta arah. Tapi it's okay karena Macau kan mobilitasnya tinggi, jadi dia bisa masuk ataupun keluar secara mudah lah, nggak yang ribet-ribet banget. Nah untuk Macau ini kita di PvP itu ya perlu on point kecil aja sih Macau itu, kecuali untuk kayak di supremasi lah. Macau di supremasi itu perlu kayak beberapa teori lah, karena di supremasi kan 3-3 bukan 1-1-1. Nah tengok sendiri damage ultimate-nya itu tadi nyawa Sunce 1/4 ya, ketabrak doang langsung instan. Ketemu ini masih minggu pertama ya bang, jadi mungkin nabrak beberapa orang yang sama terus, jadi ya nggak perlu heran sih. Seperti konten sebelumnya kan waktu main Simai atau Sunce itu ada juga nabrak beberapa orang yang sama, karena main di minggu awal, jadi yang main masih ngepush di minggu awal tuh nggak seberapa banyak. Nah kita yang pasal udah tuh, jangan panik. Waktu kita masih ada pasif itu kita bisa agak sedikit kalem, sedikit santai karena masih punya pasif, jangan terlalu panik. Nah, skill Macau selain bisa untuk ngedeketin musuh, itu bisa kita manfaatin untuk kabur ataupun ngejauh dari musuh juga, karena kan Macau ini tipikal hero assassin, dia itu hero yang tipis. Macau itu sebenarnya damage, nah itu damage yang jauh itu masuk tadi, satu lagi hit tewas cok Macau ya, karena Macau itu tipikal hero assassin yang HP dia itu nggak terlalu tebal, tapi ya masih balance lah, masih oke lah, karena pasti dia kan bisa ngadil juga. Nah di sini kita perlu bersekali lah, dilihat sendiri bang, sekali beresan Macau itu Zuge bisa instant kill itu sakit ya. Itu damage ulti si Macau itu sakit banget, itu karena aku kenain dulu pakai efek skill 1 sama skill 2 nya kan di kepalanya. Nah kalau kita hit itu dia ada efek petir di atas kepala, itu fungsi penambahan damage nya itu 10-15%, di situ terasa banget. Di sini kita masih main PvP dulu ya, masih belum supreme-nya ada, nanti supreme-nya nanti. Jigsu ghosting cok, anjing hilang mulu, anjing masih kena cok jangkirnya. Gak apa-apa, kita nggak perlu panik cok. Nah kita main Macau tuh kita perlu membaca pergerakan musuh ke depannya bakal gimana, supaya skill kita itu nggak kebuang sia-sia. Karena kan Macau itu hero gambling, jadi kan ya udah berapa kali tuh bilang kalau Macau itu hero gambling yang ibarat itu pedang bermata dua, musuh yang mati atau kitanya yang mati gitu kan. Tapi iya kok dia itu terasa, sama damage pun jangan ditanya, damage si Macau tuh pedih banget memang. Kalau penjelasan skill kayaknya udah nggak diperluin ya untuk Macau ini, karena kan orang semua udah pasti paham, udah pasti ngerti. Kayak Macau itu udah rilis beberapa tahun yang lalu, jadi udah pasti paham lah sama skill. Ini tadi aku paksain ulti untuk hindari micro control dari Gyatso, kalau enggak ya bunuh diri tuh tadi hitungannya. Ini bisa dilihat sendiri dah untuk gameplay Macau gimana, karena gameplay Macau itu
nggak bisa dipastikan ataupun nggak bisa di kayak monoton gitu, nggak bisa di apa ya, dipastikan gameplaynya bakal gitu-gitu terus tuh nggak bisa cok. Nah kalau untuk di supremasi kita fokus ambil yang backline aja atau hero belakang semacam hero-hero magic yang nge-support. Cuma kalau di depan dikira-kira kita nggak bisa ke belakang, kita makan depannya pun nggak apa-apa, walaupun kagak langsung mati, paling enggaknya kita udah nge-trigger pasif sama kita udah ngumpulin prajurit inti. Tengok kan damage ngasih banget cok, si Mayu pun pecah cok gantengnya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau macam itu dia nggak bisa monoton, kayak kita misal nge-skill ke Diane kayak tadi ya, nge-skill ke Diane terus kita tiba-tiba ke Suju, itu benar-benar kayak musuh tuh bakal kayak kaget tuh. Yang gue bilang sebelumnya, si Maco itu hero yang bukan monoton, jadi banyak orang yang suka main Maco itu ya karena itu. Kita main Maco di Supreme itu kita ya perlu ambil mid, tapi kita nggak perlu tahan terlalu lama. Tugas kita main Maco itu ambil backline musuh ataupun kita cicil musuh aja. Nah untuk damage masih sakit banget karena Zuki sendiri pun langsung instan kill di situ. Di sini aku bawa Zhang Jiao karena ya kagak ada yang membawa Zhang Jiao cok, jadi aku bawa ada Zhang Jiao. Kalau Maco itu aku rekomendasiin Letnan itu ada si Zhang Jiao, terus Zhang Junhua ataupun Huo Tuo. Itu tergantung gameplay masing-masing. Kalau mau yang langsung ngebras ya ambilnya Zhang Jiao. Cuma kalau untuk fungsi untuk matiin pergerakan musuh ambil aja Zhang Jiao. Ini bisa instan kill nih. Yang ku bilang sebelumnya cok, kayak Macau itu kita bisa ngenain musuh pakai skill 2, skill 3-nya yang mode pedang 2. Itu untuk rate kematian musuh itu udah 80%. Shimayu, sekelas Shimayu itu ke instan kill cok, cuma dilempar tidak. Anjing cok, ini hero damage-nya ngeri banget. Cuma kalau untuk ke hero tank kayak ke Dianwi sama Lugu, terus siapa lagi, Guanyu itu mungkin damage-nya nggak bakal maksimal, nggak bakal bisa nge-instan kill langsung gitu. Tapi kalau untuk lawan hero-hero yang kayak magic terus hero assassin lain itu bisa langsung instan kill. Kalau mau yang lawan hero agak tebelan itu kita perlu bantuan Zhang Jiao. Di sini sayang banget agak instan. Mana ada pula. Aduh, Aileen ulti Aileen jadi confirm kudanya. Sialan memang. Ya kita main Macau untuk di Supreme tuh harus salah aja sih. Kayak kita bisa masuk, kita masuk. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksain. Karena Macau kan hero gambling. Jadi kalau mau kita mati, paling enggaknya kita bawa satu orang. Kayak musuh mati, kita mati, jadi balance, jadi oke lah, masih oke banget. Cuman kalau musuhnya nggak mati, kitanya yang mati, itu bakal jadi rugi banget di tim itu. Nah ini kita ambil yang belakang-belakangnya itu, dapat Shimayu. Sayangnya nggak instan kill, tapi kan kita masih bisa keluar juga, HP kita masih full, jadi ya masih untung lah kita. Untuk tank circle biarin mereka aja, kita untuk keluar masuk aja supaya musuh nggak ngambil circle-nya. Nah kurang lebihnya kita itu untuk main Macau di Supreme tuh kayak main apa ya, ya kita maju mundurnya itu jangan terabas maju terus tuh jangan. Kita perlu maju mundur untuk lihat situasi. Nah di sini selagi itu Maconya tadi nggak expect kan Maco musuh, kiranya aku bakal nge-all-in si Shimayu. Karena Shimayunya udah di ulti Zochi, itu kan udah pasti instan kill ya, udah pasti tewasnya ya, atau kalau nggak tewas paling enggaknya
dia udah nggak bisa ngehit, jadi kita ambil hit musuh yang lainnya aja. Nah, di sini kesalahan gitu, di sini aku maksa maju, akhirnya apa, bunuh diri. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah, kesalahan kesalahan dikit, namanya manusia bang, nggak apa-apa. Nah itu kalau kita ulti nggak instan kill, itu karena di atas kepala si Mayu itu nggak kita pakein skill 2 skill 3 waktu mode pedang 2, jadi nggak ada efek petir di atas kepalanya. Nah kalau posisi nggak ada efek petir di atas kepalanya, damage kita itu bakal kurang banget. Nah kalau di sini lihatlah, damage yang sakit kan itu karena ada efek petir di kepalanya. Itu untuk nambahin damage burst damage kita itu kisaran 10-15%. Kalau untuk skill lain mungkin udah pada paham lah, kayak Macau udah pada ngerti lah main Macau itu. Nah tengoklah, itu karena kena efek petir kucur, jadi langsung ku combo pun langsung hilang mereka. Memang nih hero termasuk hero absolut lah, yang masih konsisten bagusnya. Itu kayak dari awal rilis sampai sekarang tuh masih worth it banget buat dipakai ataupun tuh di unlock. Cuman untuk player yang baru main atau yang hitungannya baru mau unlock hero, aku kurang nyaranin untuk unlock Macau tuh, kurang nyaranin banget, karena Macau itu kita perlu terbiasa mainnya. Untuk orang-orang yang baru main tuh jangan, itu bakal jadi penyesalan. Kayak kita udah ngumpulin gear susah-susah, terus kita open Macau kita nggak bisa makainya, itu jadi kayak nyesel banget ke ujung-ujungnya. Makanya itu sebabnya aku kurang nyaranin untuk ngambil Macau di new player ataupun di orang-orang yang baru main ini game. Tapi untuk orang-orang lama ya Macau ini hero yang strong banget. Sebelum ada Simayi, ada Luxun, ada Sunce itu, ini Macau itu benar-benar jadi hero paling strong di antara yang lain. Dia punya damage tinggi, mobilitas tinggi, cuman minusnya di headkill doang kalau gitu. Ini Macau ini udah di nerf. Kalau dulu awal rilis itu masa prem-premnya Macau itu ngeri banget cok. Macau ke trigger pasif, dia pakai skill yang serap itu benar-benar bisa langsung full nyawanya, bisa balik full lagi hampiran. Nah kita cari posisi aja, kita benar-benar cari timing yang tepat untuk kita nge-combo itu. Kalau kira-kira mungkin nggak jadi combo jangan dipaksa, nanti kalau bisa kita ganti. Nah contohnya di sini, cuma posisi lubu pasif ya, jangan dipaksain, kita kabur dulu, tunggu paling enggaknya 4-5 second baru kita hit lagi lubunya. Walaupun Macau dikurung kan dia punya mobilitas yang tinggi, bisa keluar dari kurungan lubu, jadi nggak usah panik cok main Macau itu. Kita main santai, kita cari celah, sekiranya kita bisa masuk kita masuk, kalau kita nggak bisa masuk ya jangan dipaksain, biarin kawan kita dulu yang lainnya untuk cicil-cicil dulu. Nah itu udah ngedes, itu baru kita paksain kita hit. Kalau dia belum ngedes jangan dipaksain. Nah, udah trigger pasif ya, paling enggaknya dia udah pasif. Nah di sini kita sabar dulu cok, karena nyawa kita tipis, kita bawa auto, kita bisa heal dikit lah, heal tipis-tipis. Nah posisi pun pasif ada, dapat buff heal juga. Nah kita gasin aja cok, itu udah pasti ada. Nah, itu kayak kita main Macau tuh bener-bener perlu main sabar, kayak kita bisa masuk baru kita gasin masuk. Kalau nggak bisa udah jangan dipaksa, kita lebih baik sabar dulu, kita tahan, sekira-kiranya ada celah untuk kita masuk baru kita gasin. Kalau enggak jangan dipaksa, hitungannya bunuh diri cok main Macau, asal terabas masuk itu bunuh diri, jangan dipaksain gitu.
nggak bagus, nggak bagus. Di sini aku ambil joki, cuman nggak sendiri lah, katanya ternyata balik cok, kena Zhangsun pula. Lihat nyawaku berapa banyak, setengah lebih, kena Macau langsung hilang cok. Itulah yang aku bilang sebelumnya, Macau untuk nge-hero assassin tuh benar-benar mengerikan. Kita trigger dulu aja, biarin dia nge-skill semua, skill keluar dulu. Nah, ini kita pakai mundur, harus kayak aku yang tadi itu. Sebenarnya itu aku harusnya mundur, jangan dipaksain. Udah tahu skill kita gak kena, dipaksain maju itu kesalahan banget. Nah, kita benar-benar perlu sabar, dapat momen baru kita heal. Kalau enggak ya jangan. Nah, sini udah konvoy dikit nggak apa-apa ya bang ya. Anjing cok, kagak ada yang kena, sialan. Bentar, kita muter dulu, nunggu skill cooldown sama kita nyari posisi dulu. Kita janggil sekaligus, pasti instant kill. Ya aku bilang sebelumnya, Macau itu damage sakit ditambah Zhangjiao, mau hero setebal apapun bakal pecah cok, dadanya juga tetepan. Itu kesalahan dari Zochinya gini, kalau lawan Macau kita jangan buang dash kita secara cuma-cuma tuh, jangan. Walaupun untuk kita jalan ke mid tuh sebisa mungkin di awal dash kita simpan aja, jangan dibuang sia-sia, karena bakal sayang banget kalau ketemunya Macau itu. Bisa-bisa kita udah dash, Macau ya tahu, pasti kita yang dikejar, kita di instant kill sama Macau nya. Jadi lebih baik kita tahan dulu, kita sabarin. Kita bisa pakai lari Jo, jalan bentaran doang anjing ke circle midnya, jangan buang-buang dash secara sia-sia. Itu tadi kesalahan dari Zochinya, dia karena langsung awal hidup langsung tiba-tiba ngedes kan, jadi ya udah depan mata gumbat sekalian lah anjing, ya kali enggak. Lihat sendirilah betapa mengerikannya damage Macau itu. Cuman dulu pasif deh, jadi kagak mati. Macau itu kalau di map rawa yang bakal kayak perlu was-was dari kita, segi ulti, segi skill kita itu benar-benar perlu apa ya, dipikir matang-matang, biarin kita nggak masuk ke rawanya. Di sini kagak, karena ya kita mundur lagi karena ada Zhangjiao di situ. Yang gue bilang sebelumnya, main Macau tuh jangan terlalu kelamaan nahan circle tuh, jangan. Kita nahan circle kalau kita bisa, sekiranya bisa masuk aja, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nah udah biarin, kita bantu damage, walaupun kita nggak bisa dapat kill ya, paling nggaknya kita bantu tim kita untuk ngasilin damage. Cuman si Macau kalau kena ulti si Mai itu tipis banget cok. Yang ku bilang sebelumnya, HP Macau tuh lemah, jadi kita benar-benar perlu hati-hati untuk masuknya. Jangan asal masuk, kita main sabar aja, main tahan. Kita hit kira-kira yang bisa kita hit, baru kita combo. Nah di sini nih contohnya yang ku bilang sebelumnya, langsung ambil tewas kan. Karena kenapa? Kena ulti si Mai. Tipis banget cok emang Macau ini. Aku paksa ulti cok, baru join anjing. Datang kena ulti cok, Zugenya sedih banget, asu aja. Nah sabar dulu cok, biarin urusan mereka berdua. Kita nyantai dulu, nunggu skill kita ready baru kita gas. Bukan kawan lain cok, itu kagak tahu siapa cok, muter-muter. Parah cok, muter-muter ya cok. Kita heal dulu, nyantai, tahan circle. Tapi kalau musuh posisi udah maju, itu kita langsung mundur aja cok. Kita mundur, kita ngeflank kiri ataupun kanan,
untuk kita nge-combo hero yang kira-kira bisa kita combo. Nggak perlu kayak kita full game di circle tuh, jangan main macau tuh, jangan nahan circle terlalu lama. Kita nahan circle itu 40-50 detik itu udah bagus banget pakai macau. Jadi nggak perlu lama-lama kita tahan circle. Tugas kita itu untuk ngambilin hero-hero backline-nya atau hero-hero support-nya, untuk kita brush, atau kalau bisa di kill ya bagus, kita kill aja. Kalau nggak bisa ya paling enggaknya dia trigger pasif ataupun nyawa udah kurang banyak. Nah di sini aku fokus ngelok juga, cuman Zuginya kagak mau keluar tuh. Ya udahlah, apa yang kena tugas. Nah di sini nggak kena ultiku, serempet doang. Mungkin di sini durasinya nggak lah terlalu panjang, tapi paling enggaknya udah apa ya, udah cukup lah ya. Semoga aja kok kalian semua yang nonton atau yang udah mampir itu terhibur juga. Thank you buat semua yang udah like, komen, juga subscribe tuh, thank you banget atas dukungannya. Mungkin aku ya cuman sekedar untuk bagi sedikit tips, bagi skor, sama untuk menghibur aja. Mungkin buat konten selanjutnya boleh request kira-kira apa yang mau di kontenin, entah itu Zoyu atau Zoci atau yang lainnya, silahkan request. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditonton, bisa dilihat baik-baik gimana gameplaynya. Cuman setiap orang punya gameplay masing-masing, jadi gameplayku ini nggak bisa untuk kalian jadiin patokan atau untuk kalian tiru gitu. Lebih baik jangan, karena setiap orang punya gameplay ciri khas masing-masing yang kira-kira udah cocok, udah kita main udah nyaman, itu lebih baik diterusin aja. Jangan terlalu jadi patokan gameplay orang kita samain, kita ikutin tuh jangan. Karena kalau kita maksain pun beda tangan, tetap beda hasil bang. Untuk apa ya, untuk gameplaynya tuh kita nggak bisa untuk ngikutin gameplay orang tuh, kayak nggak bisa, tetap nggak bisa, kayak tetap apa ya, yang original yang itu tetap lebih unggul dibanding yang lain. Jadi makanya aku bilang, daripada ngikutin gameplay, lebih baik kembangin gameplay sendiri. Oke, terima kasih buat semua yang udah nyempetin untuk mampir, untuk nonton. Terima kasih banget. Mungkin kita bisa ketemu di konten selanjutnya. Thank you buat semua ya bang ya. See you next time untuk ketemu di konten selanjutnya. Yang mau request silahkan request. Terima kasih buat semua. Selanjutnya mungkin bisa beberapa, silahkan dinikmatin. Thank you buat semua ya bang. Killing spree!